seputar kesehatan dan kehidupan mahasiswa. Tempat ngobrol santai, tapi tentunya tetap nambah insight. Bener banget, di sini kita berdua akan bahas hal-hal yang dekat banget nih ya sama mahasiswa kesehatan. Dan kita akan bahas ini secara fun, ringan, dan tentunya relate juga sama anak kuliahan yang Mepet deadline. Nah, bener banget. Tapi kali ini tuh kita bakal ngomongin sesuatu yang kayak ini semua mahasiswa pernah ngalamin. Tentunya pas masa-masa UTS. Yap, emotional eating, makan untuk kenyang atau tenang di tengah hektiknya aktivitas mahasiswa. Kadang ya jujur, kita tuh makan bukan karena lapar perut, tapi lapar hati dan juga stres semester 5. Nah, bener banget. Aku pribadi tuh ya, kadang kalau lagi revisi laporan bisa tanpa sadar nih, tiba-tiba udah punya biskuit. Pas sadar biskuitnya udah habis, pada revisi baru 2 baris. Wah, klasik banget sih itu, Pak. Tapi kadang jujur aku juga gitu sih. Kita tuh niatnya mau belajar biar fokus gitu, tapi malah buka aplikasi ojek online. Awalnya sih emang ya cuma buat lihat-lihat doang. Akhirnya malah kepencet pesan kopi sama martabak. Oke, seperti biasa aku Irfa. Dan aku Reza. Di sini kami berdua akan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan untuk membahas topik ini. Tapi tentunya kami nggak cuma berdua nih. Kami bakal ada 2 narasumber kece lagi yang akan ikut membahas topik ini. Nah, udah ada di studio ada Sela dan Wilda. Hai. Halo semuanya. Semuanya. Ayo duduk. Duduk. Wah, senang banget akhirnya aku bisa join juga. Padahal jadwal kuliah lagi padat banget ya. Ya, ini jadwalku yang lagi padat, terus juga tugas yang dar banget nih, datangnya barengan. Tapi aku tetap mau nyempetin hadir nih di podcast ini karena tuh menurut aku bahasan podcast ini tuh bener-bener relate banget nih sama keadaan aku akhir-akhir ini. Wah, luar biasa. Walaupun di tengah berbagai padatnya aktivitas ya, tetap podcast ini tuh nggak bisa dilewatin. Iya dong, podcast ini tuh bisa jadi momen refreshing di tengah padatnya kuliah. Jadi guys, emotional eating tuh sering banget kejadian, terutama di kalangan mahasiswa nih. Kadang kalau lagi stres, tangan udah nyari ciki aja tanpa sadar. Iya, bener banget tuh, kayak tunggu sebelum selesai nih, makan dulu deh biar tenang. Padahal habis makan malah tambah stres karena kenyang banget. Aku juga pernah tuh pas lagi revisi proposal penelitian nih, saking paniknya tuh dalam waktu 1 jam tuh aku bisa ngabisin 2 bungkus wafer loh. Padahal itu tuh bukan karena lapar, tapi karena aku panik. Wah, 2 bungkus wafer yang bener aja, Will. Itu sih bukan revisi, tapi maraton gula. Tapi itu relate banget sih, kadang kalau pikiran udah stres, udah sumpek nih ya, makanan jadi penyelamat instan biar hati tenang walaupun cuma sebentar. Nah iya, benar banget tuh, secara psikologis makanan tuh bisa kasih rasa nyaman, apalagi makanan manis. Jadi kayak healing kecil di tengah stresnya kuliah. Tapi ironisnya, abis healing kita jadi nyesel kan? Oke teman-teman, kan topik kita kali ini tuh relate banget nih sama kehidupan mahasiswa. Aku juga mau nanya nih sama Sela, menurut Sela, emotional eating tuh apa sih? Jadi emotional eating itu kondisi ketika seseorang makan tapi bukan karena lapar fisik, tapi karena perasaan. Kayak waktu kita stres karena tugas numpuk, bete karena nilai turun, atau bahkan ya kita cuma bosan aja, otak tuh langsung mikir, ayo makan biar lebih tenang. Padahal tubuh nggak butuh energi, tapi hati butuh pelukan. Iya bener banget ya, jadi kayak bukan lapar perut tapi lapar ketenangan, lapar perhatian. Oke. Jadi nah sekarang aku juga mau nanya nih sama Wilda. Menurut Wilda, emotional eating itu apa sih? Nah, kalau menurut aku sendiri tuh emotional eating tuh kayak refleksi diri gitu saat kita tuh pengen menenangkan diri lewat makanan. Misalnya tuh kalau kita lagi dikejar deadline tugas yang berbarengan, terus overthinking mikirin masa depan, ya udah otak tuh mikir jalan cepatnya tuh ya cuman makanan aja. Ini makan ya. Jadi makan ini kayak obat sementara ya buat hati yang capek. Karena tubuh kalau saat kita stres ngeluarin hormon kortisol, jadi bikin kita craving ke makanan manis atau gurih. Kayak es krim, gorengan, coklat itu bisa ningkatin hormon dopamin atau hormon bahagia. Jadi kayak lega tapi cuma sebentar aja. Nah iya, kayak tenang 15 menit, tapi abis itu langsung mikir tuh, aduh kenapa tadi aku makannya sebanyak itu ya. Nyesel ya. Oke, jadi kayaknya emotional eating ini berarti bisa jadi solusi cepat tapi jebakan jangka panjang ya. Iya benar banget nih.
tapi kadang kita tanpa sadar bahwa kebiasaan ini termasuk emotional eating. Misalnya saat kita ngerjain tugas nih, tapi ngemilnya itu tanpa henti, atau saat stres nih kita langsung order makanan online. Nah, ya itu salah satu tandanya. Jadi kalau dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak ke fisik seperti gampang capek, berat badan naik, dan juga mudah lelah. Dan belum lagi dari sisi emosional muncul rasa bersalah atau bahkan stres baru. Nah, jadi tuh kayak siklus gitu ya, stres, kenyang, makan, nyesel, terus stres lagi, muter-muter di situ aja. Oke, jadi kayak lingkaran setan tapi versi crispy chicken dan boba ya. Teman-teman silakan diminum. Tapi aku suka poinnya karena ternyata ya emotional eating itu bukan cuman makan dan lapar, tapi gimana sih cara kita ngatur emosi. Actually, jadi emotional eating itu kayak sinyal tubuh buat bilang, hei aku lagi butuh tenang nih, bukan butuh makan. Tapi karena kita nggak sadar, kita malah kasih solusi yang salah. Jadi sebenarnya tuh bukan soal makanannya ya, tapi tuh kayak lebih gimana kita ngerespon perasaan kita tuh untuk diri sendiri. Kalau misalnya kita bisa lebih peka dengan sinyal itu, ya kita tuh bisa bedain nih mana lapar fisik, mana lapar emosi. Dan yang paling penting tuh itu tuh bisa ini menjaga keseimbangan diri. Wah, gila sih. Topik ini kelihatannya sepele tapi artinya dalam Dalam banget ya banget ya, ternyata. Oke, jadi emotional eating itu kayak cerminan diri kita untuk mengendalikan stres sehari-hari ya. Betul banget. Karena dengan kita mengendalikan hal yang sekecil ini, kita tuh jadi lebih peka dan paham gimana sih kita ngatur diri kita, waktu dan emosi tentunya. Nah kalau gitu gimana dong cara kita untuk bisa mengontrol emotional eating itu? Jadi yang pertama tuh penting banget buat kita mindful eating. Jadi kita harus sadar kapan kita lapar beneran dan kapan kita cuma butuh distraksi. Misalnya nih, tanya ke diri sendiri nih, aku cuma lapar atau butuh istirahat gitu. Dan ya kita itu perlu mengatur rutinitas makanan yang lebih konsisten lagi. Jangan tunggu lapar banget baru makan, karena takutnya nanti malah makin kalap kan. Oke, wah tipsnya bermanfaat banget sih. Aku juga kayaknya perlu mindful snacking sih biar pas nulis laporan tuh aku nggak ngemil. Setuju nih. Dari sisi mahasiswa kesehatan nih, kita tuh penting banget aware satu sama lain. Saat teman kita lagi stres, kita tuh pengen ngajakin ke all you can eat, soalnya itu nambah overeat. Nah bener banget, dukungan sosial itu juga penting. Apalagi kalau kita punya lingkungan yang peduli, kita bisa nih kelola stres tanpa harus lari ke makanan gitu. Betul banget. Dan yang terakhir tuh yang perlu kita ingat nih, self care itu bukan cuma makanan enak, cuman tuh kita juga butuh tidur yang nyenyak, olahraga, dan yang lebih penting tuh jaga kesehatan mental kita. Produktif ya. Jadi aku juga mau nambahin sedikit nih. Kadang emotional eating itu muncul karena kita tuh nggak punya waktu buat dengerin diri kita sendiri. Jadi kita tuh juga perlu jeda, refleksi atau sekedar napas panjang sebelum kita nyari makan. Betul banget Nila. Kadang solusi paling sederhana dan simpel itu berhenti sejenak untuk mengatur bahwa kita nih sebenarnya cuma capek bukan lapar. Bener banget. Wah keren banget ya pembahasan kita hari ini. Ternyata emotional eating itu bukan masalah yang sepele, dapat memberikan dampak yang jangka panjang bila tidak dikelola dengan baik. Bener banget. Jadi makan boleh, tapi jangan dijadiin pelarian. Dan ingat teman-teman Kesmas, stres itu wajar, tapi cara ngadepinnya yang penting. Nah itu dia, aku juga lagi suka banget nih sama kalimat ini. Makan boleh, tapi jangan lupa tenangin diri dulu, biar kenyangnya nggak cuma di perut, tapi juga di hati. Wah, bisa jadi quotes of the day tuh. Nah benar banget buat kalian semua. Mulai hari ini kita harus jaga makan, kelola stres agar kehidupan kita ini lebih sehat ke depannya. Karena tubuh yang sehat dimulai dari pikiran yang tenang. Kalau pikiran tenang, makan pun jadi nikmat dan bukan pelarian. Karena di tengah hektiknya aktivitas kuliah, jangan lupa tubuh dan pikiran butuh istirahat bukan cemilan. Dan buat kalian semua pendengar setia Cerna, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar makin banyak lagi mahasiswa yang tahu pentingnya mindful eating. Dan semoga teman-teman lebih sayang sama diri sendiri, karena gak bakalan ada orang lain yang bisa bantu kalau kita gak jaga diri kita sendiri nih. Self-care is not selfish, it's survival.
Setuju banget. Dan terima kasih kepada Sela dan Wilda yang sudah nyempetin hadir di tengah kesibukan kuliah dan penelitiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya, tapi jangan lupa makan boleh, tapi hati harus tetap tenang. Bye bye.